Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik kan? Alhamdulillah, semoga kalian menjadi anak yang selalu didambakan oleh kedua orang tua kalian dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Suni pada mata pelajaran PPKN, materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan pertama pada semester 2 ini, Ibu akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dalam hal ini, perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Perlu kita sadari, keberagaman merupakan anugerah yang maha kuasa yang patut kita syukuri dan kita lestarikan karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Dalam hal ini, keberagaman harus dijadikan kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan oleh karena upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Faktor strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di jalur lalu lintas perdagangan. Lalu lintas perdagangan bukan hanya membawa komoditas dagang, namun juga membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap kebudayaan Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. 2. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang secara fisik terpisah-pisah satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap pulau mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkatan kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, itu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam seperti daerah pantai, daerah pegunungan, rawa, padang rumput, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi alam, tumbuhan yang tumbuh, dan hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Sekarang 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian, sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari masyarakat, membawa pengaruh terhadap perubahan masyarakat Indonesia.
Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain. Ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Sekarang kita membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Keberagaman suku. Suku bangsa disebut juga etnik. Menurut Koncoroningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas tertentu. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan bangsa lainnya, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri dan karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun aspek budaya. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2010 terdapat 1128 suku bangsa. Coba kalian perhatikan. Nah, sekarang ke bagian 2. Keberagaman agama dan kepercayaan. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal ini membuat para pedagang dari bangsa lain banyak berdatangan. Selain berdagang, mereka menyebarkan agama. Simak baik-baik. Nah, sebagai pelajar wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya, serta mengembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. Nah, sekarang ke bagian 4. Keberagaman ras di Indonesia. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lain karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini tentang kemajumukan ras dalam lingkungan pelajar di Indonesia. Nah, ada beberapa ras yang ada di Indonesia, antara lain pertama ini ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, berikut ini ada ciri-cirinya. Silahkan kalian simak baik-baik. Ciri-ciri Mongoloid: sawo matang, ikalan lurus. Apa ini bentuk? Bentuk muka bulat, bentuk mata besar, tinggi badan 150 sampai 170 cm. Nah, yang kedua, ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Mongoloid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan ciri-ciri Melanesoid. Nah, warna kulit hitam, rambut keriting, bentuk muka bulat oval, bentuk muka besar,
Nah, sekarang ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Ciri-ciri Asiatik Mongoloid: warna kulit kuning, rambut lurus, bentuk mukanya oval, bentuk matanya sipit, tinggi badannya 155 sampai 165 cm. Nah, yang keempat, ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri Kaukasoid yaitu warna kulit sedikit kuning, rambut lurus, bentuk muka, bentuk hati, bentuk mata kecil, tak berkelopak. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud kesesuaian dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Nah, sekarang yang kelima, tentang keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat menurut Syarif Muiz tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat disebut juga social stratification atau biasa disebut dengan lapisan sosial. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik. Hal ini dapat muncul perasaan etnosentris yang menganggap hanya kelompok atau golongan saja yang paling baik, sempurna, sementara golongan yang lain dianggap memiliki kekurangan. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan, kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan, dijadikan dasar bagi pemersatu dan kesatuan bangsa. Nah, sekian materi hari ini. Jangan lupa tugas hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih.